kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Ya. Pokoknya yang istilahnya nggak selesai di ITB itu katanya jadi orang-orang hebat katanya. Tapi bener sih Bang ya. Halo, selamat sore Sobat Kedai Pena. Bersama saya Ari Purwanto dalam edisi perdana podcast Kedai Pena PHD Corner bersama teman kita, abang kita Bang Pumpi Hidayatullah. Bang, gimana kabarnya Bang Pum? Baik, alhamdulillah. Saya coba ini ya, masker juga ya. Kita kan udah COVID inilah ya, COVID. Udah vaksin. Sudah vaksin dan juga nggak prokesnya jalan terus. Sudah jaga jarak juga. Ya baik, alhamdulillah. Dan ya kabar sih ya sekarang sih pokoknya kembali ke kampus. Kembali ke kampus. Kita fokus ngajar. Kan ngajar kan dapat pahala yang mau dapat. Kita ngejar pahala aja deh. Terus selain itu juga kan terakhir saya kena ketemu abang tuh di BPJS Ketenagakerjaan ya. Oh ya, terakhir memang saya di Dewas BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Februari kemarin. Sudah serah terima sekarang dengan Dewas yang baru. Ya mudah-mudahan kinerjanya lebih baik lah BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan emang ya. Ya mudah-mudahan. Ya kalau enggak nanti kita ledekin. Bang, ini banyak yang nggak tahu nih Bang nih soal latar belakang lu seperti apa nih Bang. Nah, bisa dijelasin nggak Bang, lu tuh kecil beranjak dewasa, remaja beranjak dewasa terus jadi seperti sekarang tuh gimana tuh? Latar belakang saya putih ya. Ya seorang Pumpi Hidayatullah itu ya sebenarnya anak yang dibesarkan di desa ya. Lahir di mana? Lahir di Sukabumi, di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Cicurug. Nah, kemarin saya lihat tuh, habis goes ke sana kan. Sebelum yang betul loh. Pertigaan yang ke Cimati. Ya. Nah, betul. Dekat rumah saya itu, dekat pertigaan itu. Yang jalannya macet banget sekarang. Waduh, macet banget sekarang ya. Jadi rumah masih ada di sana, rumah masih ada kosong. Karena kemarin kakak saya masih tinggal di sana. Tapi sekarang anak-anaknya udah pada menikah, jadi akhirnya kakak saya nemenin ibu saya di Bogor. Nah, saya lahir di situ. Ibu saya dibantu oleh seorang bidan, jadi nggak ada dokter zaman dulu. Jadi waktu itu masih Cicurug itu belum belum seramai sekarang. Ya, belum seramai sekarang. Terus industrinya juga belum sehebat sekarang gitu ya. Sekarang kan ada macam-macam pabrik di sana ya. Jadi cari kerja juga agak sedikit nggak susah di sana ya. Nah, terus saya SD dari TK, SD, SMP di sana. SMA kemudian di Bogor, di SMA 1 Bogor. Terus diterima di ITB ketika UMPTN tahun 90. Terus dapat beasiswa Habibie tahun 92 saya berangkat ke Inggris. 91 saya berangkat ke Inggris. 91. Oh, jadi setahun di ITB pindah ke Inggris. Iya. Itu berarti melanjutkan S1 ya? Sebenarnya jadi S1 saya selesai di Inggris, bukan di ITB. Cuman saya masih dianggap sebagai alumni ITB. Karena kalau di ITB itu yang penting masuk, bukan keluar. Iya. Sama kayak Bang Rizal Ramli. Sama kayak Jumhur, Fajrul S1-nya selesai UI. Pokoknya yang istilahnya nggak selesai di ITB itu katanya jadi orang-orang hebat katanya. Tapi bener sih Bang ya. Kalau nggak hebat nggak nakal. Iya. Berarti lu ibaratnya pinter juga ya Bang ya? Sebenarnya sih kalau masalah kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Ya. Seseorang misalnya cerdas, jadi otaknya encer, kemudian dia menganggap sesuatu itu bagus gitu. Tapi kalau kemudian tidak diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, nanti jadi sayang gitu, mubazir itu otak. Jadi banyak sekali mungkin anak-anak itu yang cerdas, tapi kemudian tidak diisi dengan ilmu-ilmu tadi yang saya bilang bermanfaat. Gitu. Sehingga
keluarannya ya kecerdasannya jadi nggak keluar gitu, jadi tidak menjadi kepintaran. Itu yang saya sayangkan ya. Nah alhamdulillah saya ini dari dulu sampai sekarang ini senang baca, cukup tinggi penasaran saya. Kalau saya nggak, istilahnya kalau saya nggak tahu sesuatu tuh saya coba gali gitu ya. Nah, jadi jangan pernah merasa kita itu udah pinter, ya. Boleh aja orang lain menganggap kita pinter, tapi kita jangan pernah menganggap diri kita tuh udah pinter. Gitu. Sehingga dari waktu ke waktu kita tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek untuk kemudian menggali, mencari tahu, kemudian ya macam-macam sumber kan sekarang. Kalau dulu kan hanya buku ya. Zaman saya kuliah aja nyari referensi itu susah sekali, walaupun di Inggris. Ya kadang-kadang harus pinjam dari perpustakaan universitas lain dan lain. Wah prosesnya panjang. Nah sekarang ini informasi sudah sangat tersedia di mana-mana. Selama ada istilah kemauan ya kadang-kadang juga harus beli informasi itu. Ya beli aja. Kalau yang bermanfaat nggak ada masalah gitu, daripada kita beli hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi ya jangan pernah merasa inilah kan ada kalau di dalam itu utlabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita menuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai liang lahat. Gitu. Itu tuntut aja ilmu. Karena pada dasarnya ilmu itu tidak bermanfaat. Pasti akan ada manfaat. Mungkin pada saat tertentu tidak kemudian kerasa gitu kan. Tapi di momen-momen lain pada saat-saat tertentu itu bisa bermanfaat. Ya kita nggak pernah tahu. Termasuk mungkin cerita Abang waktu dapat beasiswa IAB itu juga mungkin gara-gara membaca dan mencari tahu kali ya. Ya ada kompetisinya ya. Istilahnya saya ikutan di dalam suatu proses seleksi yang cukup ketat. Konon kabarnya itu dari ribuan gitu ya, ribuan anak-anak pinter di seluruh Indonesia. Ya pada angkatan saya itu hanya 170 orang, 174 atau 175 orang yang kemudian dikirim ya ke berbagai negara. Ada yang ke Inggris, Amerika, Jerman, kemudian ke Kanada, Australia, Jepang, ya itu. Aku dapet Inggris. Saya dapet Inggris, nggak tahu kenapa. Dan saya nggak pernah nyesel sekolah di Inggris. Ternyata. Kenapa? Bedanya apa bang? Sekolah luar atau sekolah dalam? Bedanya apa? Ya orang mungkin bisa punya argumentasi beda-beda ya. Tadinya saya pikir atau sebagian orang berpikir sekolah di mana aja. Sebenarnya bukan sekolah di mana aja. Pada akhirnya bukan sekolahnya, tapi orangnya. Ya. Ada orang yang sekolah di sana juga kemudian tidak dapat apa-apa. Ada yang sekolah di luar negeri, bahasa Inggrisnya juga masih belepotan, ya kan? Misalnya kayak gitu. Jadi kembali kepada kita semua. Artinya kalau kita memanfaatkan momen-momen kita ada di negara orang, kemudian kita banyak bergaul, banyak mencari ilmu, banyak menggali pengalaman lah. Ya. Kadang-kadang nggak perlu terus-terusan belajar juga. Kadang-kadang kita juga perlu ya jalan-jalan ya untuk tahu gitu, melihat ternyata kulturnya seperti ini. Ternyata mereka tuh membangun yang namanya jembatan tuh seperti ini. Ya gitu. Jadi lama-lama kita punya persepsi yang istilahnya lebih advance ya daripada yang lain. Nah, kebetulan saya juga sempat bekerja di British Aerospace ya. Dan itu membuka wawasan tentang bagaimana kedirgantaraan dan pada akhirnya saya lebih senang main di data ya, riset saya dan lain-lain. Tapi sebetulnya passion saya tuh di ilmu kedirgantaraan itu ya, penerbangan. Waktu di ITB, abang ngambil jurusan apa? Ya waktu itu gini ceritanya, saya tuh di SMA masuk di tim cepat tepat kimia. Jadi diperbutkan tuh antara tim fisika sama tim kimia. Tapi ada saya milih yang tim kimia lah. Karena jarang ada yang mau ke tim kimia. Tim fisika lebih senang banyak yang mau. Kenapa? Karena fisika jauh lebih enak. Kimia ini kan lebih rumit. Nah, akhirnya saya mendalami itu sampai kemudian jadi senang. Kimia itu jadi senang. Dan nggak tahu pas mau lulusan gitu kenapa milih teknik kimia aja lah gitu. Teknik kimia, bukan kimia murni ya bang ya? Bukan teknik kimia, jadi akhirnya masuk
dengan masuk alhamdulillah ya. Nah dari situ ke Inggris tadi dapat beasiswa, kan melamar ke proses seleksi ya. Di BPPT yang menyelenggarakan itu BPPT seleksinya. Walaupun kontrak saya ini dengan IPTN sebenarnya. Oh jadi abang kontrak dengan IPTN? Iya, tapi seleksinya di BPPT. Seleksi di BPPT, oke. Nah itu tuh saya ngajuinnya juga soal teknik kimia. Teknik kimia. Nah, tapi nggak tahu tiba-tiba disuruh belajar teknik penerbangan, aeronautical engineering. Ya udahlah, akhirnya saya jadi belajar aeronautical engineering pada akhirnya. Tapi sebenarnya passion saya ada di situ sebenarnya. Teknik kimia ya, Bang? Bukan, teknik penerbangan. Penerbangan ya. Ternyata teknik penerbangan itu ilmu yang paling kompleks ya. Dibandingkan ilmu engineering yang lainnya gitu. Kira-kira seperti itulah. Kenapa kompleks? Karena kita bermain di limit yang sangat terbatas. Ya pesawat itu besi, maksudnya sesuatu yang berat gitu ya, sesuatu yang solid, berat, dan kemudian dia harus didorong oleh sesuatu. Jadi kalau kemudian beratnya berubah atau itu hitungannya beda lagi. Nah, jadi kerumitan itu yang menarik sebenarnya. Bahkan kalau misalnya nggak presisi nggak bisa terbang tuh, Bang. Ya kurang lebih seperti itu. Bisa terbang tapi bisa cepet celaka, bisa rusak gitu. Nah, Abang ini menarik nih Bang kalau Abang cerita. Banyak yang nggak tahu juga karena Abang tadinya anak teknik kimia, anak teknik penerbangan, tapi kemudian masuknya ke dunia politik. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi lulus kan tahun berarti kan masuk 91, lulus 95. Lulus S1 95, di Inggris itu ya. Lulus S3 99. Nah, itu pas masih kuliah apa memang ikut organisasi mahasiswa atau PPI? Ya, sebetulnya begini, yang namanya aktivis itu nggak ada hubungannya sama jurusan yang diambil. Betul. Nggak ada hubungannya. Betul. Dan nggak ada hubungannya kalau jadi aktivis itu kemudian nilai kita jadi jelek, nggak ada hubungannya juga. Nggak ada urusan. Ya, ada yang memang terlalu senang aktivis jadi lupa. Tapi ada bisa dua-duanya di manage gitu ya. Hasilnya juga bagus, akademiknya, aktivisnya jalan terus. Nah saya yang termasuk senang berorganisasi, senang ya waktu itu kita jadi pengurus PPI, saya menjadi pengurus PPI bersama teman-teman di Inggris. Tapi sebelum kesana pun saya sempat ikut di HMI, walaupun tidak istilahnya sampai ke LK ya. Jadi istilahnya baru mentoring ikut-ikut, ada pengajian bareng-bareng, cuman gitu doang. Terus habis itu sih udah, karena saya tinggal jadi saya nggak lanjutkan. Cuma setahun berarti Bang. Nah, makanya saya ada hubungan emosional tersendiri dengan HMI sebetulnya. Walaupun tidak secara kultural dianggap gitu kemudian, karena saya kan besarnya di Inggris, jaringannya akhirnya jaringan di sana lah. Tapi di PPI itu ya banyak juga pertemanan yang kemudian kan PPI itu juga berhubungan antara PPI Inggris dengan Eropa, kemudian dengan Permias di Amerika dan lain-lain. Nah itu juga kita tetap punya jaringan luar negerinya tuh lumayan lah. Terekspos kepada hubungan itu. Ya, untuk catatan nih buat sobat kedai pena, Bang Pum ini juga sempat jadi anggota DPR ya Bang ya? Ya. Tahun 2009-2014. Ya, betul. Komisi 9 ya Bang ya? Seperti Komisi 1. Komisi 1. Nggak disukain sama teman-teman Komisi 1. Karena nggak mau keluar negeri. Iya. Akhirnya saya digeser ke Komisi 9 dan ternyata alhamdulillah di Komisi 9 ya istilahnya kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang membutuhkan dan alhamdulillah kita bisa ya mencoba membantu mereka dan nampaknya ada yang terbantu walaupun banyak juga yang tidak terbantu ya. Ketenaga kerjaan ya Bang ya salah satu. Ketenaga kerjaan, kependudukan, kesehatan. Ya dan ada Badan POM gitu. Ya. Setelah itu baru kemudian jadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di periode 2016-2021 ya Bang ya. Jadi nyambung nih antar 2000. Dan selama itu juga masih ngajar ya. Selama itu masih ngajar juga. Sebagai dosen tetap di Universitas Mercu Buana. Teknik mesin ya Bang ya. Bang, ini pertanyaan yang juga mengganggu saya juga nih Bang. Bang, saya punya banyak teman anak IPB. Dia lulus bukan jadi petani, jadi wartawan, jadi kerja di bank dan yang lain-lain. Itu kenapa gitu? Karena masalah peluang.
Oh. Nah, kenapa mereka nggak jadi petani padahal mereka kuliah di pertanian? Sama seperti abang. Kenapa abang memilih untuk tidak bekerja di sektor penerbangan atau apa teknik kimia, malah terjun ke dunia politik? Ya, pertama ini omongannya Said Didu nih yang lulusan IPB juga. Menurut Said Didu, kan kenal Pak Said Didu ya. Saya sih cuma quote omongan dia, bukan omongan saya. Pokoknya orang IPB itu bisa masuk ke sektor apa aja. Dia bisa bagus di sektor keuangan, sektor yang lain-lain gitu, kecuali pertanian katanya. Nggak tahu dia ngomong begitu kenapa. Jadi tanya aja Mas Said Didu, jangan tanya saya. Itu bercandaan lah. Nah, sebetulnya kalau saya sih ingin sekali di kedirgantaraan itu, cuman kan opsinya terbatas ya. Ketika saya harus kembali ke Indonesia dan kemudian membayar ikatan dinas dengan IPTN, pada saat itu IPTN ternyata gonjang-ganjing. Ya istilahnya banyak sekali karyawan yang di PHK dan lain-lain, ribuan itu, bukan hanya 1-2. Nah, sehingga ketika saya ingin bekerja di IPTN itu ya istilahnya dilepas gitu oleh mereka. Berarti ikatan dinas yang tadi itu ya batal dengan sendiri. Ya istilahnya bukan artinya dilepas tuh karena mereka juga nggak akan mampu gaji saya. Masa saya nggak digaji kerja kan nggak mungkin. Betul. Gitu kan. Itu satu. Dan sudah itu juga rezim berganti ya Bang ya. Waktu itu kemudian juga beralih menjadi PTDI ya. Jadi status IPTN-nya itu jadi nggak ada gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya nggak tahu harus bekerja di mana lagi gitu. Akhirnya saya berusaha mengajar di beberapa, masukin lamaran ya ke beberapa universitas. Universitas pertama yang menerima saya itu Universitas Gunadarma dan saya dulu di Depok ya. Saya ngajar S2 waktu itu. S2 di TP Simatupang. Bukan, Salemba Okay. Ya waktu itu. Sempat ngajar, terus kemudian bergabung dengan perusahaan Pak Prabowo. Nah, di situ saya jadi berkarir aja. Ditugaskan Pak Prabowo itu menjadi Business Development Director. Kemudian saya izin keluar dari grup itu dan kemudian saya Kiani ya Bang waktu itu ya? Ya, sempat ambil alih Kiani, saya sempat involve di situ. Tapi kemudian saya mengundurkan diri, saya kemudian merintis usaha sendiri. Nah, ketika usaha sendiri itu ternyata ambil jalan gitu ya, saya melihat memang yang namanya politik dan bisnis ini adalah satu hal yang ada ini istilahnya intersectionnya, ada sambungannya. Ya bukan mau dimanfaatkan untuk korupsi atau apa enggak, tapi untuk jaringannya itu ternyata bisa mempermudah basis usaha. Walaupun ternyata pada akhirnya juga saya nggak pakai. Kenapa nggak dipakai Bang? Karena ternyata jenis usaha yang saya kembangkan itu lebih cocok dengan perusahaan swasta internasional. Jadi nggak ada hubungannya sama politik. Tapi untuk berpolitik itu ternyata asik juga gitu, kenal banyak orang, kenal penguasa daerah. Jadi kita juga punya privilege tersendiri kita ketika running usaha. Ketika kita tahu seorang bupati ataupun wali kota di mana kita sedang berusaha, itu ada privilege tersendiri. Walaupun kita nggak memanfaatkan privilege itu. Kira-kira seperti itu. Artinya kembali lagi pertanyaannya, ketika abang tidak mendapatkan ruang ya di jurusan yang abang ambil, lalu abang masih bisa berkarya di istihad aja itu. Kalau dalam bahasa agamanya istihad. Istihad itu jadi melakukan suatu pembaharuan lah ya. Iya. Ya pada akhirnya kan kreativitas itu menjadi penting. Tapi kan ilmu saya nggak terbuang aja. Jadi saya tetap bisa ngajar, tetap aja bidang-bidang yang saya gelutin itu saya bisa tetap wariskan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Iya. Padahal di sisi lain itu sayang banget ilmu yang abang punya dari Inggris. Ya banyak orang bicara begitu ya. Tapi ya sebenarnya Indonesia ini juga harus melihat ya, ketika ruangan-ruangan itu harusnya dibuka selebar-lebarnya.
Nah, banyak orang memprediksikan kita di tahun 2000 katakanlah 40 atau 2045 katanya kita akan menjadi top 5 atau top 4 bahkan ekonomi dunia. Tapi saya bukannya pesimis, ya, saya bukan orang yang pesimis, tapi saya melihat istilahnya itu ingredient ya, bumbu-bumbunya ini belum lengkap. Salah satu ketidaklengkapannya itu dalam basis teknologi. Iya betul. Jadi jauh banget kita. Kalau tidak ada negara maju, tidak ada negara yang kuat secara ekonomi, kemudian tidak menguasai teknologi. Betul. Ya, semua catat aja. Cina sekarang besar. Cina bikin matahari sekarang. Ya, Cina sedemikian kuatnya ekonominya karena menguasai teknologi. Iya. Begitu juga Jepang, begitu juga Jerman, begitu juga Amerika, begitu juga yang lain-lain. Nah, jadi ini nggak mungkin lah kita masuk kemudian 4 besar atau 5 besar hanya dengan mengandalkan basis-basis jasa. Ini mohon maaf saya tidak ada istilahnya pesimisme terhadap bisnis jasa ataupun bisnis. Nggak ada sama sekali. Ya. Tapi yang ada nilai tambahnya itu yang katakanlah kalau mau kita lipat gandakan cuma teknologi, nggak ada lagi. Jadi kalau kita kemudian mengejar satu persaingan yang kuat ke depan gitu, mau nggak mau kita harus punya teknologi itu. Entah mau fokusnya di mana. Teknologi nggak mesti di dalam konteks digital. Teknologi tidak mesti di dalam konteks katakanlah kedirgantaraan atau otomotif. Teknologi kan bisa di pertanian. Teknologi, kita bicara teknologi itu di kesehatan, di sektor-sektor yang lain juga bisa dimanfaatkan. Nah ini yang belum ditata kalau menurut saya, belum ada satu visi besarnya mau diapain sih teknologi di Indonesia. Teknologi kan kaitannya sama riset tuh Bang ya. Betul. Nah kemarin kita dapat informasi juga kan di Lebur tuh kan, dalam satu kementerian. Nggak ada lagi tuh Kemenristek tuh. Nah ini sebuah kemunduran yang tadi Abang bilang dong. Menurut saya akan terjadi satu istilahnya begini. Ristek itu suka atau tidak suka adalah suatu kegiatan yang sektor lah ya. Satu sektor kegiatan yang spesifik. Ya, memang memerlukan satu konsentrasi di dalam konteks mengelolanya, sehingga pengambil kebijakan ataupun pemain-pemain di dalam sektor ristek ini harus kemudian fokus di dalamnya. Nah, kalau kemudian digabungkan dengan satu lembaga yang lebih besar seperti pendidikan, ini menurut saya agak sedikit kurang tepat. Saya pribadi mengatakan begitu, kurang tepat, dan ya bisa dianggap satu gambling ya. Satu gamblingnya istilahnya ya namanya belum tentu menjadi kemunduran tapi gambling ya. Gambling itu bisa sukses bisa enggak gitu aja. Jadi ya kita lihat aja nanti. Tapi saya sangat sesalkan ya. Sebenarnya tatanan yang ada dulu itu juga nggak perlu diubah seperti strukturnya seperti sekarang ya. Hanya perlu diperkuat dalam konteks pendanaan dan fleksibilitas di dalam pemanfaatan anggaran. Itu aja sebetulnya. Saya beberapa kali sempat ngobrol sama teman-teman dari BPPT, dari LIPI dan lain-lain. Ternyata memang mereka juga melakukan riset. Tapi kelemahannya di kita, hasil riset itu malah tidak dipakai sebagai salah satu input buat misalkan dalam sektor pangan. Kita punya banyak sumber-sumber pangan. Ada sagu, ada sorghum, ada ketela dan lain-lain. Nah, LIPI itu mereka membuat beras dengan bahan dasar sagu, sorghum dan lain-lain. Tapi kemudian itu juga tidak berkembang karena tidak diambil sebagai sebuah input terhadap pemerintah gitu Bang. Nah itu yang bikin riset kita keteteran kali Bang. Ya, nggak ada sinkronisasi antara orang riset sama pemerintah ya Bang ya. Ya sebetulnya bukan tidak ada sinkronisasi dengan pemerintah, justru terbalik ya. Jadi ada yang namanya sektor dunia usaha yang tidak peduli dengan riset, ya. Ada riset yang tidak bisa masuk ke dunia usaha. Ini sebenarnya gapnya. Nah, harusnya pemerintah ini bisa menyebarani. Ya. Saya nggak tahu dengan dileburnya ke
pendidikan ini apakah pro terhadap penjembatanan tadi gitu ya. Ternyata kalau menurut saya sebenarnya di situ aja kuncinya. Jadi kalau sejogianya itu di negara-negara yang berkembang, ristek itu bukan berdasarkan permintaan orang-orang yang mau riset. Nah, ini kan yang agak sedikit salah. Ya. Ristek itu harus dipimpin. Jadi istilahnya mindsetnya pemerintah ini mau apa? Ya. Dan ini harus didorong sampai selesai menjadi satu industri. Harus didorong harus menjadi industri. Harus didorong menjadi. Jadi bukan nunggu, bukan menyerahkan ini ke swasta juga. Karena ketika sudah didorong pemerintah, pasti akan jadi barang. Tinggal kemudian swasta-swastanya mau diapain. Oh gitu ya. Dulu kalau Pak Habibie nggak ngedorong IPTN dan sekarang menjadi PTDI, akan ada nggak PTDI? Nggak ada. Nggak ada, sama juga. Pindah. Kalau nggak didorong-dorong dari BUMN, jadi nggak akan ada juga. PT PAL. Semuanya. Ya. Nah, artinya apa? Pendekatan Pak Habibie itu cara awalnya benar. Ya. Tapi kemudian terlalu power sentris. Maksud saya begini. Ketika terlalu power sentris melupakan basis-basis pemasaran yang ada. Ketika terlalu power sentris melupakan basis-basis komersial yang ada. Gitu loh. Dia tidak didesain untuk berdiri secara independen. Ya, akhirnya jadi tergantung kepada pemerintah dan kekuasaan yang ada. Padahal sebenarnya kan ya istilahnya di mana-mana ketika suatu kegiatan bisnis itu berjalan, ya memang harus bisnis ini yang kemudian mendapatkan uang untuk mendanai lagi, kan gitu. Nah ini gimana mendesain ini? Pasar kalau menurut saya bisa dibuat, apalagi dengan political will. Oke, Sobat Kedai Pena, itu tadi pembicaraan kita dengan Bang Pumbita di sesi pertama. Nanti kita lanjut lagi ke sesi kedua, jangan kemana-mana.